Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya Pak Baru sama teman-teman itu kenalan. Teman-teman itu exciting semua sama semua. Cuman banyak beberapa hal yang memang kita harus kerjakan. Sebenarnya di kerjaan manapun pasti kan dia punya SOP, punya job desk, ya, ada lagi KPI dan macam-macam. Nah dulu kita juga based on kerjanya kan parameternya itu ada draftnya, ada SOP, dan itu membuat semua akan sesuai tujuannya. Jadi perusahaan itu kan punya goals tuh 1 tahun, ekspansi seperti apa, omset dan sebagainya. Nah ini kita bicara perusahaannya untuk kita sendiri. Di sini setiap hari apa ada BOP? Sabtu ya. Setelah BOP kira-kira kita ngapain, teman-teman? Setelah settle kita ngapain? Ya, apa nama pertemuannya? Ada yang tahu? Yes, dia brainstorming. Misalnya dia kerja di sebuah perusahaan kan dia datang pagi dia udah tahu kan apa yang harus dilakukan dan sebagainya, dan sampai nanti jam 5 sore dia sudah tahu kan apa yang dia lakukan. Itu dengan kerjaannya. Nah sama seperti di sini, teman-teman. Kira-kira siapa yang tahu orang terkaya di Indonesia? Orang terkaya nomor 1 di Asia? Orang terkaya nomor 4 di Asia? Atau orang nomor 23 terkaya di seluruh dunia? Urutan seluruh dunia. Raya Botanis. Mereka mengumpulkan kekayaannya itu mereka kerja sendiri, enggak? Karena mereka punya multi-tree income. Jadi maksud saya, teman-teman, setiap acara yang kita desain, yang teman-teman datang, teman-teman ikuti, itu memang punya tujuan, dan memang tujuannya itu beda-beda. Contoh, BOB tujuannya beda, BF tujuannya beda. Nanti tidak habis BF tujuannya kemana? B2B atau B. Habis B kita kemana? Beta C. Begini teman-teman, kalau kita belum mengerti cara mainnya ini, ya kita tidak akan bisa memanfaatkan secara maksimal. Itu yang sayang banget kalau kita tidak maksimalkan, karena ini betul-betul senjata yang luar biasa. Nah intinya adalah pertemuan itu punya maksud dan tujuannya berbeda. Nah sekarang kita bedah satu persatu. Waktu Mbak Anita ketemu orang, tujuan utamanya itu dia akan ketemu apa yang di kepalanya tentang konsep bisnis ini akan dipindahkan ke orang itu. Betul ya? Teman-teman punya 2 hal, sama-sama diminta untuk bekerja keras. Satu menghasilkan omset, yang satu menghasilkan aset yang akan menghasilkan omset. Nah, yang satu ini Anda akan menikmati kerja keras Anda hanya 2 tahun. Komisi terbesar rata-rata di asuransi 2 tahun. Betul ya? Setelah itu Anda harus cari lagi nggak supaya membuat level kehidupan Anda sama seperti kemarin. Setuju kan? Kerja keras lagi nggak? Kerjanya lebih keras atau lebih keras lagi? Pasti lebih keras lagi, karena yang kemarin juga keras nih. Berarti tahun berikutnya lebih keras lagi kan? Tapi kita nggak bisa mengelaki itu karena tuntutan hidup membuat kita harus memenuhi itu. Betul nggak? Pertanyaannya, lihat teman-teman produk kerja keras, sama-sama kerja keras nih. Ada 2 hal. Di sini ada kerja keras, di sini kerja keras. Di sini ada kerja keras itu membuat Anda kaya 2 tahun. Di sini ada kerja keras akan membuat Anda kaya seumur hidup Anda. Gimana? Sama-sama kerja keras. Nah tujuan kemarin kita Anita ke teman-temannya, kepalanya, mindsetnya Mbak Anita yang kepala itu mau ditransfer ke orang tadi, betul kan? Dan impact bagi orang tadi dia bilang, oh iya ya, aku lebih suka yang ini. Ya udah kalau itu, kalau dia setuju saat itu, udah tindak lanjutnya apa? Orion kan masuk dan sebagainya, termasuk bla bla bla, itu kan teknis ya. Nah selanjutnya, tahu caranya dalam 2 jam kita bisa punya 1296. Siapa yang mau? Tahu? Saya tanya lagi, siapa yang mau? Nah, teman-teman jawabannya itu ada di. Jadi kita jangan berusaha meyakinkan orang bahwa ini bisnis bagus untuk dia. Semakin Anda meyakinkan dia bahwa ini bagus untuk dia, semakin dia tidak percaya. Mas Ivan, mau nggak saya yakinkan? Ini 2 pilihannya. Mau saya yakinkan atau mau yakin sendiri? Kalau setiap saat cuma di BOP, bisa besar nggak? Bisa. Cuman harus punya ribuan, jadi satu tempat 50. Kalau ada 10.000 tempat ya sudah jutaan. Cuma pertanyaannya, sombong sih nanti materi gitu. Tempatnya di mana? Jadi sesuatu yang kita tahu, kita punya kapasitas
kapasitas, hanya berhenti di level itu. Itu kenapa kita lanjut ke yang pertemuan berikutnya, namanya Builders Forum. Teman-teman tahu nggak syarat untuk masuk ke Builders Forum apa? Fokus kita ke BF. Kenapa syaratnya cuma orang bergabung dan dia memutuskan untuk punya 300 ribu? Karena screening teman-teman untuk memastikan bisnis Anda berjalan kalau Anda punya tim yang di BF. Setiap level pertemuan itu akan mengunci level income. Makanya saya tanya teman-teman, kalau mau income-nya sekian, ikuti aja level pertemuannya, pasti terjadi. Kalau tidak percaya, ngecek nanti. Yang penting parameter masuk, makanya kita harus uji parameter awal dulu nih, BF dulu nih. Kenapa? Ini kan tidak perlu tim, dia komitmen sama dirinya sendiri kan. Oke, saya masuk kuliah agent kedua, saya buka 300 ribu clear BF, dia mau. Kalau kita orang baru untuk mulai bisnis saya akan berpikir saya harus punya 6 ini komitmen kan. Nah, parameter kunci untuk di bisnis saya masukkan ke BF. Kalau saya punya teman 6 BF, yang 6 yang mau masuk ke BF, berarti untuk tahap awal bisnis saya selesai. Di tahap awal ini hanya untuk screening, mengetahui apakah bisnis saya going well, berjalan dengan baik, atau something wrong gitu kan. Kita kan harus punya indikator. Nah, indikator pertama BF. Kenapa? Nah, BF itu cuma ngambil komitmen kok, nggak perlu bicara aneh-aneh. BF ini orang yang serius atau belum serius? Serius. Tahunya dari mana? Kalau dia serius banget, kalau dia mau masuk sendirian kok. Tapi pada saat dia memutuskan saya ke BIG, cara kalau BIG parameternya apa? Punya 6 orang BF kan, yang punya kode agent, yang punya omset, itu enggak, baru dia boleh masuk ke BIG. Berarti orang itu sudah mulai membangun nggak? Coba teman-teman, kalau punya 6 orang yang datang ke BF, pastikan BF selesai dulu. Kalau sudah selesai 6, pastikan 6 orang itu ada di B2B. Karena parameter B2B seperti dibicarakan dengan kita tadi, bahwa yang di B itu orang yang sudah punya 6 orang yang memutuskan oke, aku punya kode agent sama punya omset, atau enggak? Berarti teman-teman sebenarnya sudah punya berapa orang? 36. Yes, 36. Karena kita akan masuk ke bicara beta B, tapi belum. Kita bicara B belum dulu dikit. Ini saya kenapa cerita begini tahapannya, biar teman-teman tahu nih cara mainnya kita seperti apa. Ini hanya permainan teman-teman. Berarti orang yang datang ke B itu sudah mulai membangun kan? Punya 6 kan? Oke, coba kita cek. Kalau setelah BOP teman-teman itu circle ya? Nah, setelah BF nggak ada circle-nya. Meeting after BF namanya. Jadi setelah selesai acara kemarin, itu teman-teman kan sudah mulai punya gambaran. Itu dikumpulin. Kita diskusi lagi dari apa yang dia lihat di BF, apa yang dia bisa ambil pelajaran tertinggi. Jadi setiap pertemuan apapun itu selalu kita akan tarik ke pertemuan kecil. Kita ingin diskusi ke orang tadi. Ini kita bicara struktur ya. Apa strategi yang kamu dapatkan kemarin? Apa keputusan yang kamu ambil? Kenapa? Karena tanpa ada keputusan tidak akan pernah ada proses selanjutnya. Nah, pada hari ini kita ketemu, kita ingin nyamakan visi dulu nih teman-teman, sejauh apa teman-teman bisa melihat BF-nya, BIP-nya, BTD dan seterusnya. Nah, kita kembali lagi nih ya. Seandainya si orang BF tadi dalam waktu kurang 10 hari lah ya, kita dalam 10 hari. Ada nggak yang 10 hari sudah level 6 atau lebih? Ada, sudah langsung ngisi kode agent dan dapat 300, ada. Terus kira-kira diapain? Biarin itu aja sampai umur tanggal 14 main atau nyari lagi. Targetnya kita 36 orang yang BF tadi. Kok bisa? Loh, dia kan sudah datang ke BF, terus dia akan datang ke BIG. Berarti kan dia pasti punya 6. Nah, saya kan tidak datang ke 6 orang tadi. 6 orang itu oke, aku ngejar 36 kan masing-masing. Nah, saya yang akan turun ke 36 untuk memastikan kalau mereka bisa ke BIG. Berarti satu BF tadi keluar dari BIG itu biasanya 216 orang. Kita patokannya kan parameter ideal. Bisa di atas itu, bisa di bawah itu, tergantung teman-teman. Tapi kalau kita bicara parameter ideal itu kan cuma 16 gitu kan. Nah, coba bayangkan kalau bicara tentang angka di Better B. Better B itu teman-teman, itu satu kayak, teman-teman pernah tahu Grammy Award? Grammy Award, malam penghargaan, bla bla
bla bla, itu kan orangnya happy, dia pakai baju yang terbaik, dikasih penghargaan untuk apa? Setahun kerja kerasnya dia menang Piala Citra atau lagu apa gitu ya ini. Nah, perayaan-perayaan itu yang kita akan buat di Better Day. Kalau seandainya ada 216 orang yang tidak ikut BIM, tapi dia sudah memutuskan punya kode agent dan punya omset, nah bicara sama mereka. Kita punya pertemuan bagus, namanya Better Day, bla 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 bla, saya promosi. Saya ajak ngomong ke Anita, pengen nggak perubahan itu 1 tahun ke depan atau paling cepat 6 bulan ke depan. Dari angka berapapun yang Anda punya, 6 bulan ke depan kita bisa pastikan punya minimal lah 1 miliar. Di rekening Anda masuk BIM. Pengen nggak punya? Oke, saya punya alatnya, saya keluarin dari tiket Better Day. Ini alatnya untuk kamu bisa mencapai ke angka 1 miliar. Terus gimana caranya 50.000 jadi 1 miliar? Gampang, saya bilang. Saya tanya ke kamu ini datang ke Better Day itu sekedar kamu cuma ingin senang-senang lihat, istilahnya belajar, atau sekalian belajar sambil membangun? Kamu mau yang mana? Datang ke Better Day belajar? Ya pasti jawabannya saya bilang kalau kamu jangan datang sendirian. Kenapa? Nah kalau kamu sendirian, kamu cuma belajar sendiri, oke, senang-senang sendiri. Tapi pada saat kamu membawa teman 6 orang, teman kamu, yang terserah dia mau bergabung atau belum, tapi start artinya kamu menang. Berarti kamu sudah belajar sekaligus membangun bisnis. Oke, dia ambil 6 tiket, dia mulai promosi itu. Nah, karena Better Day tidak ada syarat, siapapun boleh ikut. Yang penting dia punya tiket, berarti siapapun. Lebih banyak orang itu kita bisa ajak, betul nggak? Biasanya kita bilang 6 orang. Berarti 216 dikali 6 berapa? 1.209. Ditambah 216, ditambah 36, ditambah 6, ditambah 1 orang. 1.555. Oke, angka itu dikalikan 100 juta, dikali 25% komisi setiap orang. Ya, dikali 10% royalti orang yang ngajak BF Anda. Seorang BF yang Anda ajak satu itu punya angka berapa Pak? 3,8. Coba cek. Ada yang salah nggak dengan yang saya omong tadi? Itu tidak ada, cuma 6 aja, itu enggak? Oke, kita berhenti di situ dulu. Yang saya pastikan tidak mungkin berhenti, karena 1.000 sekian ratus orang itu akan bicara. Loh, saya juga pingin, akhirnya punya 6. Kalau belum saya ngomong itu, setelah Better Day, 6 orang yang tiap datang tadi atau 1.000 sekian itu punya 6 orang ke BF. Ya, saya belum ngomong di situ. Saya cuma bicara satu siklus perjalanan bisnis kita, mulai dari saya memutuskan dia bergabung, dia datang ke BF, datang ke BIK, datang ke Better Day. Nah, keluar dari sana, bisnis saya sebesar apa? Dari 1 orang BF tadi, itu akan menghasilkan income royalti 10% untuk saya, itu 3,8 M. Nah, itu baru 1. Kalau Anda punya 6 kaki yang BF gimana? Kalau pakai, tergantung Anda membuat parameternya Anda mau seperti apa, ya terserah. Tapi saya bisa pastikan kalau Anda ikut parameter itu, Anda kunci BF tadi, 10 hari ke depan punya 6, kan selesai sebenarnya. Ada 36, tinggal memastikan 36 punya 6 supaya dia bisa ikut lebih, kan gitu kuncinya. Karena hanya memastikan 6 orang Anda aja, biarkan 6 orangnya dia memastikan 6-nya juga. Cuman kan kita mainnya sistem. Saya belum bicara itu komisi rekrut, saya belum bicara komisi bulanan, semesteran, tahunan, bonus persistensi. Saya belum bicara 10 komponen bisnis. Saya hanya bicara 1 komponen income, royalti. Pernah nonton film kan? Bisa nggak ceritain film supaya apa untuk saya? Karena kita pernah nonton. Tapi kalau orang belum pernah nonton, disuruh ceritain. Pernah makan soto? Ya, iya. Nah, bisa nggak jelasin ke orang yang belum pernah makan soto gimana rasanya makan soto? Enak rasanya. Kayak apa? Gurihnya seperti apa? Nah, kan nggak bisa dijelaskan. Bener nggak? Harus makan dong. Baru, nah itu soto. Sama. Di BF begitu, di BIK begitu. Begini Pak, di BF langsung makan doang. Bukan gitu Mbak, maksudnya rasa makanan. Itu udah semua ini, dia jadi terkenal itu karena dia menjual 1 hari dulunya itu 1 juta kopi.
Pertanyaannya, pengarang lain kalau mau jual buku itu butuh 10 tahun. Yang sama, bestseller, 10 tahun itu baru jadi 1 juta kopi. Sedangkan tulis semua ini itu hanya melakukan dalam waktu 1 hari. Pertanyaannya, bagaimana bisa? Sederhana teman-teman. Kalau orang lain pakai sebagai marketing dan sebagai promosi, ya dia promosi di koran, ini pengarang bukunya dia promosi di tiap kota, dia promosi di buku di mana gitu, sehingga 1 tahun terjadi duplikasian penjualan itu 1 kali lipat. Untuk semua ini dia pakai cara yang sangat sederhana, dari omongan ke omongan. Sebelum dia melakukan itu, dia sebar dulu informasinya itu di setiap orang bahwa teman-teman jam 12 siang di hari ini Anda berdiri dia di langit Jakarta. Nanti Anda akan melihat surprise. Semua orang melihat ternyata dia bawa uang. Pernah tahu nggak? Iya. Dia bawa uang dari helikopter. Ya, itu bagian dari promosi bukunya Financial Revolution. Dan buku itu terjual dalam 1 hari 1 juta kopi. Orang butuh puluhan tahun, 10 tahun dia bisa jual dalam 1 hari. Gimana cara promosi? Duit yang sama yang harusnya dipakai untuk promosi ke radio, ke TV, kemana, ke seluruh kota bertahun-tahun, dia pakai itu 1 hari, dia buang uang itu. Sama itu promosi juga. Kemudian orang bilang, gila kaya banget orang ini buang uang pakai helikopter. Gimana ya cara dia minta uang? Dia bilang berapa? Baca buku saya, semua orang beli nggak bukunya? Beli. Karena uang yang dipakai itu uang promosi yang harusnya dia cuma mengubah metode promosinya. Sama seperti kita ini. Yang harusnya kalau Anda punya ini, Anda punya harus berapa KCM dan harus omsetnya jangan tembak semua. Bisa dibilang nggak orang-orang? Bisa. Dari pertanyaannya, kalau kita cuma bangun dari pertemuan ke pertemuan, itu strategi yang berbeda yang dilakukan tulis semua ini saat ini sudah kita lakukan. Kita bisa menciptakan 1296 hanya dalam waktu 1 hari. Gimana caranya? Kalau semua dari kita bekerja hari ini untuk memastikan 36 orang itu data didik dan 216 orang itu masing-masing kepentingan 6 dan di BTP hari itu 1 hari ada bisa mencetak 1290. Berapa bisa dengan Kembali ke kita, makanya pastikan aja BM itu masuk, pastikan itu di BIM masuk, di BCD masuk parameternya. Kalau beberapa yang strateginya ya diskusikan langsung sama leader-leadernya bagaimana cara. Tapi menurut saya teman-teman secara ya nggak butuh effort sangat luar biasa. Mungkin orang yang harus pintar tidak juga. Memang ya biasa aja. Saya cuma ketemu orang yang mau merubah hidupnya 1 tahun ke depan, 6 bulan ke depan, dengan hanya memutuskan punya kebaikannya dengan 300.000 selesai. Ya kalau sama-sama kerja keras, maunya kerja kerasnya nggak punya, sudah kerja keras tapi nggak punya duit, atau kerja kerasnya punya duit, itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.